Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan fillah, setiap kita yang bernama manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluknya adalah manusia yang diciptakan dalam keadaan lemah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah secara jasmaniyah dan ruhaniyah. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, yang benar bahwa kelemahan di sini mencakup semua secara umum. Apa saja secara umum? Lemah badannya, lemah kekuatannya, lemah keinginannya, lemah ilmunya, dan lemah kesabarannya. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain. Bahkan manusia itu dengan sifat lemahnya banyak melakukan kesalahan dan dosa. Di masa lalu manusia telah melakukan kesalahan dan dosa. Di masa yang sedang dijalani, dia sedang melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan di masa yang akan datang, manusia juga akan melakukan kesalahan dan dosa. Inilah kelemahan manusia. Untuk itu tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Atau orang yang sombong jika dia mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa dan senantiasa selalu benar. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti orang yang telah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah kemudian dia bertaubat. Jadi pasti kita telah melakukan kesalahan. Untuk itu taubat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, agar mereka beruntung nanti ketika mengakhiri kehidupannya di dunia, dia telah diterima segala taubat, segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan beruntung dalam kehidupannya di akhirat. Ikhwan fillah, wahai orang-orang yang beriman, berapapun kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, kecuali dosa orang yang menyekutukan Allah dan dia belum bertobat kepada Allah sampai mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'un. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Illa maduna dzalika liman yasha, kecuali dosa yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Untuk itu kita jangan melakukan kesyirikan, salah satu al-kabair, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan Allah ampuni sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman senantiasa diberikan sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupan kita dunia bahkan sampai di akhirat. Untuk itu Allah menghendaki agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memasuki alam barzakh, alam kubur, dan kematian berada bersama kita. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Surah Hud ayat 3. Ikhwan fillah, lagi-lagi Allah menginginkan kita untuk beruntung kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan salah satu
Allah berikan pintu taubat kepada kita, orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dosa-dosanya jika ada telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk manusia yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun setiap hari mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dalam satu riwayat 70 kali lebih, dalam riwayat lain 100 kali mohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam satu hari. Itu seorang Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, manusia yang banyak melakukan kesalahan dan dosa? Tidakkah kita untuk melakukan taubat kepada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Hadis riwayat Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah dari lebih 70 kali dalam sehari. Wa fi riwayatin akhar, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, fil yaumi mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang telah melakukan kesalahan dan dosa yang menurut perhitungan mereka telah terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Pasti kita meyakini seyakin-yakinnya, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena kita harus berbaik sangka kepada Allah, nanti Allah sesuai prasangka hamba kepadanya. Maka kita berbaik sangka Allah Maha Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dosa yang banyak itu tidak akan diampuni, ya, atau orang mengejek kita, ya kamu sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, sudah kadung, ya, tidak perlu minta ampun kepada Allah, bahkan taubatmu juga akan ditolak oleh Allah karena saking banyak kesalahanmu. Ini ucapan dari syaitan agar kita tidak bertobat, agar kita tidak bebas dari kesalahan dan dosa dan menjadi teman-teman syaitan nanti di neraka Allah tabaraka wa taala. Dan ini bisikan syaitan harus kita lawan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, bahkan setinggi gunung, sedalam bumi, Allah akan ampuni. Allah mengatakan bahwa la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbakum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab tsumma la tunsurun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian tidak dapat kamu ditolong sedikit pun. Surah Zumar ayat 53-54. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syam minal maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang memaksakan diri kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.